teman-teman, berikut adalah nama dan NIM kelompok kami. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Setio Andi Nugroho, SPD, MSI. Kita akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada alam sekitar kita. Yuk kita simak penjelasannya. Dalam praktikum ini, kita memerlukan alat dan bahan seperti berikut, yaitu alat-alat tulis, kemudian tabel pengamatan, dan alam sekitar. Langkah kerja pada praktikum ini yaitu 1. Siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. 2. Pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. 3. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup atau 5 hewan dan 5 tumbuhan. 4. Catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. 5. Amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah Anda catat. 6. Bubuhkan tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada lembar kerja yang disediakan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu 1. Bergerak dan bereaksi terhadap perangsang. Yang kedua yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara dari lingkungan. Ketiga, perlu makan. Semua makhluk hidup perlu makan untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Keempat, tumbuh. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari ukuran tingginya. Dan yang kelima, berkembang. Semua makhluk hidup akan berkembang untuk memperoleh keturunannya. Berikut adalah tumbuhan dan hewan yang kami temukan. Jadi, kesimpulannya adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati, yaitu makhluk hidup dapat peka terhadap perangsang, bernafas, bergerak, perlu makan, serta berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama, pengamatan seismonasti. Dalam seismonasti terdapat gerak halus, gerak sedang, dan gerak kasar. Pada gerak halus, daun putri malu akan mengatup lebih lambat. Sedangkan pada gerak sedang, daun putri malu akan mengatup agak cepat. Dan pada gerak kasar, daun putri malu akan mengatup sangat cepat. Kedua adalah niktinasti. Dalam pengamatan ini, kita menyediakan ember berwarna hitam untuk menutup putri malu. Yang pertama, putri malu akan dibiarkan terbuka, dan yang kedua akan ditutup oleh ember hitam. Berdasarkan pengamatan niktinasti, bahwa putri malu pertama yang dibiarkan terbuka, daunnya akan tetap terbuka, sedangkan putri malu yang ditutup dengan ember hitam, sedikit demi sedikit daunnya akan mengatup. Selanjutnya adalah pengamatan geotropisme yang terjadi pada kacang hijau. Kacang hijau yang diletakkan pada gelas secara horizontal, batangnya akan membengkok ke atas. Hal ini dinamakan geotropisme negatif dikarenakan batang memiliki gaya gravitasi ke arah cahaya matahari. Sedangkan kacang hijau yang tidak bengkok dinamakan geotropisme positif karena batang menuju sumber cahaya langsung. Jadi kesimpulannya, tumbuhan bisa bergerak tanpa berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya peka terhadap rangsangan lingkungan sekitar, seperti cahaya matahari, sentuhan air, dan perubahan suhu. Itulah pengamatan yang kami temukan, dan terima kasih. Ditunggu praktikum selanjutnya ya.